Selamat siang rekan-rekan DSP. Hari ini kita akan membacakan berita yang ditulis oleh bola.com tentang 3 kekuatan Irak yang jadi ancaman bagi timnas Indonesia. Skuad berpengalaman hingga 2 mesin gol mematikan. Bola.com Jakarta, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert harus mencatat berbagai potensi, ancaman, dan kekuatan timnas Irak jelang berjumpa pada laga kedua Grup B putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menjelang pertandingan yang akan berlangsung di King Abdullah Sport City Stadium Jeddah pada Sabtu 12 Oktober 2025 dini hari pukul 2.30, timnas Indonesia harus mewaspadai sederet kelebihan Irak jika tak ingin kembali merana. Apalagi duel melawan Singa Mesopotamia ini akan menentukan nasib skuad merah putih untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Setelah pada laga sebelumnya kalah dengan skor 2-3 saat menghadapi timnas Arab Saudi. Setidaknya ada sederet kekuatan dari kubu Irak yang mesti diantisipasi oleh Patrick Kluivert dan anak asuhnya pada pertemuan kedua putaran keempat ini. Apa saja kekuatan tersebut? Berikut bola.com menyajikan ulasannya. Segudang pemain berpengalaman. Nah, ini salah satu kekuatan dari Irak, karena Irak sudah pernah masuk Piala Dunia dan sering masuk putaran final Piala Asia, bahkan semifinal. Kemudian, jika dibandingkan dengan para pemain yang kini memperkuat skuad Garuda, timnas Irak tentu memiliki lebih banyak pemain yang berpengalaman di ajang internasional. Ini menjadi keunggulan Singa Mesopotamia yang layak diwaspadai. Ada sederet pemain andalan Singa Mesopotamia yang mengoleksi caps tinggi. Nama-nama tersebut yakni Hasan 2 caps, Aiman Hussein 85 caps, Ibrahim Bayes hingga Bashar Rasen. Selain itu ada pula nama-nama seperti Muhammad Ali, Rebin Sulaka, dan Amir Al-Amari. Muhammad Ali kemarin membuat Indonesia merana di putaran kedua. Catatan ini tentu jauh lebih mentereng karena pemain dan pengalaman terbanyak di skuad Garuda ialah Rizky Ridho dengan 46 caps. Kemudian ada mesin gol mematikan. Ini dia striker Irak 27 tahun Aiman Hussein. Di saat timnas Indonesia tengah mengalami krisis pemain depan bisa diandalkan untuk menjebol gawang lawan, Singa Mesopotamia masih membawa nama-nama mesin golnya yang sering menjadi tulang punggung di level internasional. Sosok pemain yang punya catatan gol tertinggi di kubu Irak ialah Aiman Hussein. Nah, ini pemain yang ini tadi, Aiman Hussein. Ini badannya tinggi di atas 190 cm. Mudah-mudahan nanti back timnas mampu memenangkan duel-duel udara di kotak penalti. Kemudian rekor pertemuan superior, ya betul. Di putaran kedua kita merana, baik itu di Basra maupun bermain di Jakarta. Kita dua pertandingan tersebut kita kalah. Yang di Basra 1-5, yang di Jakarta itu 0-2. Pada Piala Asia 2003 skuad Garuda juga takluk 1-3. Jadi 3 pertemuan terakhir kita kalah semua. Tetapi yang menjadi catatan di sini, dari 3 pertemuan tersebut Indonesia dua kali mampu menjebol gawang Irak, padahal waktu itu sederet pemain-pemain abroad kita belum bergabung, dalam tanda kutip belum bergabung dengan timnas, pemain-pemain diaspora kita. Tetapi kita mampu menjebol gawangnya 1-5 di putaran kedua Piala Dunia kemarin, kemudian 1-3 di Piala Asia. Nah, apa yang menjadi evaluasi kita dari berita ini? Tentu kuncinya adalah pelatih Patrick Kluivert dan jajaran harus mengkaji kelemahan dan kekurangan lawan plus
wajib mengkaji kekurangan dan kelemahan tim sendiri. Sudah jelas 3 kekuatan Irak. Dengan duel-duel bola udara, dengan main keras, body charge, dan physical touch yang sangat mumpuni. Kemudian pemain berpengalaman dan rekor buruk, tentu ini menambah suntikan moral bagi pemain Irak. Jadi ini saatnya Patrick Kluivert sadar dan mau memperbaiki dan menurunkan egonya. Jangan merasa bahwa apabila dia menggunakan starting line up, terutama ya di pertahanan di era Sintayong, seolah-olah dia terpikir bukan begitu. Yang penting dari seorang pelatih adalah timnya bisa menang. Timnya tidak ada yang cedera setelah pertandingan, itu yang penting. Apabila hal itu bisa dicapai, pemain tidak ada yang cedera, tim bisa menang, maka itu baru disebut pelatih yang sukses. Meskipun dia mengadopsi apa yang dilakukan oleh pelatih sebelumnya, itu bukan tabu. Tetapi tentu ada kreasi. Pada saat Sintayong melatih timnas, oleh Romani belum ada. Jadi Biliano Yonatan belum ada, Mauro Silstra belum ada. Tentu mungkin di situ saja perbedaannya dilakukan. Bertahannya silakanlah diadopsi apa yang telah dilakukan oleh Sintayong. Ingat, timnas tidak pernah kalah di round 3, di round 3, baik itu melawan tim kuat, apabila trio JJR dimainkan, Justin, Jay Itses, dan Rizky Ridho. Patrick Kluivert wajib menyadari hal tersebut. Saatnya merubah dari 4-2-3-1 ke 3-4-3. Walaupun pakem permainannya tidak cenderung menggunakan 3-4-3, tapi dia bisa berkonsultasi dan bertukar pikiran dengan Alex Pastur. Alex Pastur biasa menggunakan 3-4-3 dan 3-5-2. Jadi inilah saatnya timnas berbenah dan jangan lagi mengecewakan rakyat Indonesia yang begitu berharap Indonesia bisa lolos ke putaran final Piala Dunia, karena ini masa-masa emasnya, pemain-pemainnya mumpuni. Bayangkan, Arab Saudi saya tidak punya pemain yang main di Liga Italia. Irak tidak punya pemain yang main di Liga Jerman. Arab Saudi tidak punya pemain yang bermain di Liga Belanda. Sementara pemain kita diaspora dalam hitungan lebih dari 17 orang itu bermain di luar Indonesia dan di Eropa. Kebanyakan di Eropa dan Amerika, termasuk kiper kita Martin Pas. Kenapa kita sia-siakan kesempatan ini? Saatnya kita mengoreksi diri sendiri. Saatnya bagi Patrick Kluivert, mohon jangan kecewakan rakyat Indonesia, jangan kecewakan Pak Erik, jangan kecewakan PSSI, jangan kecewakan Pak Prabowo. Terutama jangan kecewakan supporter timnas Indonesia. Ingat, dimanapun kalian bertanding, mereka hadir. Entah itu mereka orang kaya atau tidak, tetapi mereka akan berusaha untuk hadir di sana dengan jumlah yang banyak. Tentu ini adalah dukungan yang tidak bisa kita nilai hanya dengan materi saja. Semoga apa yang diharapkan oleh kita masyarakat Indonesia bisa mengobati kekecewaan kita di pertandingan pertama, sehingga kita bisa menang melawan Irak. Ingat, wajib menang melawan Irak. Kalau tidak menang, hanya draw apalagi kalah, tamat. Demikian, salam DSP.